Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daringnya Bima Sujendra SIPMSI. Materi hari ini adalah pemerintahan sebagai sistem, merupakan kelanjutan dari materi ekologi pemerintahan pada yang lalu, di mana pada yang lalu kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan ekologi pemerintahan dan unsur-unsur apa yang ada di dalam ekologi pemerintahan. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh, kita pahami dulu pengertian tentang sistem. Di sini ada dua pendapat yang saya ambil. Yang pertama menurut Indrajit, yang kedua menurut David Easton. Nah, mungkin adik-adik bisa membaca isinya ya. Dapat kita gambarkan bahwa Indrajit dan David Easton ini menggambarkan bahwa sistem itu terbagi. Nah, kalau menurut Indrajit itu terdiri dari beberapa komponen, sedangkan menurut David Easton adalah sub-subsistem. Nah, di sini yang bisa saya simpulkan sistem itu ya merupakan bagian-bagian. Nah, jadi sistem itu satu kesatuan yang isinya adalah bagian-bagian. Ya, seperti tubuh kita, ini adalah sistem, gitu kan? Untuk bergerak, untuk merasa, ya, untuk berjalan, semua memiliki bagiannya masing-masing. Sama juga kendaraan misalnya, ya, punya bagiannya masing-masing. Nah, jadi dapat dikatakan tadi sistem itu tidak berdiri sendiri, tetapi terdiri dari sub-sub sistem. Nah, ini ada beberapa ciri sistem ya. Yang pertama itu bersifat terbuka atau tertutup. Ya, misalnya kalau kita lihat di pemerintahan itu di Amerika sistemnya lebih terbuka berkaitan dengan arus informasi misalnya kan. Di Amerika itu informasi lebih mudah didapat. Tertutup ini yang misalnya kita contohkan Korea Utara ya. Dari berita-berita yang kita dapatkan itu sistem informasi di sana itu sulit didapatkan bagi masyarakatnya. Jadi untuk mendapatkan suatu informasi itu sangat sulit, dibatasi oleh negaranya, oleh pemerintahnya, berbeda dengan Amerika. Termasuk Indonesia. Indonesia ini terbuka juga terkait arus informasi gitu ya. Bahkan berita-berita hoax aja banyak tersebar gitu, yang nggak masuk akal aja ada gitu di Indonesia gitu ya. Terus yang berikutnya sistem terdiri dua atau lebih subsistem, ya ini tadi ya seperti pengertian dari Easton juga ya. Sistem itu terdiri dari sub-subsistem di dalamnya gitu ya. Jadi sistem itu tidak sendiri tapi terdiri dari beberapa subsistem sehingga dapat dikatakan sebagai suatu sistem gitu. Berarti ada unsur-unsur yang saling berhubung, unsur-unsur yang saling berkaitan seperti unsur yang ketiga ini. Saling bergantung satu sama lain dan saling memerlukan ya, seperti kendaraan. Kita katakan kendaraan adalah suatu sistem. Salah satu saja komponennya ada yang rusak ya, maka perform dari kendaraan tersebut tentu tidak optimal, tidak maksimal gitu. Misalnya mobil, bannya dua pecah, bisa jalan bisa, tapi kan nggak enak gitu. Terus sistem pembuangannya misalnya bermasalah, di knalpotnya rusak, bisa jalan nggak bisa, tapi kan berisik, mengganggu, itu gambaran-gambarannya. Nah, yang paling penting dari ciri sistem itu sistem memiliki tujuan ya, sesuaikan tadi tujuannya untuk apa ya, kendaraan ya kita untuk berkendara ya kan, kalau pemerintahan ya untuk menjalankan roda pemerintahan ya, pasti yang namanya sistem itu memiliki tujuan. Nah, ini ada beberapa contoh sistem ya yang saya ambil. Yang pertama itu sistem pendidikan. Ya, sistem pendidikan itu terdiri dari sub-subsistem ya. Nah, kalau kita lihat aja lah di perguruan tinggi misalnya kan, itu kan ada dosen, ada mahasiswa, ada tenaga akademik gitu kan. Nah, itu mereka saling berhubungan, saling melengkapi dengan tujuan yang sama, yaitu untuk kebaikan bersama dalam bidang pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Nah, bisa dibayangkan
apabila dalam sistem pendidikan perguruan tinggi ini tidak ada dosennya, apa yang terjadi? Tentu tidak bisa dilaksanakan dengan baik proses perkuliahan. Terus misalnya nggak ada mahasiswanya, dosen mau ngajar siapa, kan gambarnya seperti itu. Terus tidak ada staf akademik atau tenaga akademik, siapa yang akan mengurusi administrasi, birokrasi di pendidikan tinggi, khususnya universitas misalnya kan, menjadi gambaran. Ya kalau kita berbicara lebih luas tentang sistem pendidikan di Indonesia, ya kita masih dapat katakan belum baik ya, karena masih banyak kekacauan di dalamnya. Apalagi sering ganti menteri, sering ganti kebijakan. Saat ini perguruan tinggi juga pusing karena harus menerapkan kebijakan baru dari Mas Menteri Nadiem ya, ingin melaksanakan kurikulum kampus merdeka. Nah, ini membuat beberapa perguruan tinggi di Indonesia kebingungan, ya, termasuk kita di Universitas Tanjung Pura ini juga bingung gimana operasionalannya gitu. Mas Menteri maunya cepat dilaksanakan, tetapi ternyata setelah kita pelajari, kita pahami butuh proses yang tidak sebentar untuk melaksanakan kampus merdeka ini. Tetapi karena sudah ada dasar hukum dan peraturannya, maka kita harus melaksanakan itu. Oke, kita melihat contoh berikutnya, misalnya ada sistem kepartaian. Secara teoritis itu kan ada beberapa sistem kepartaian. Ada partai tunggal, partai, ada multi partai. Kalau partai tunggal itu yang sering kita bisa percontohkan itu ada di Cina ya kan, Partai Komunis. Terus kalau yang partai itu seperti yang di Amerika, ada Republik, ada Demokrat. Kalau multi partai itu ya contohnya yang paling menarik ya di negara Republik Indonesia, ada banyak partai. Nah, jadi dalam sistem kepartaian ini ya juga sangat mempengaruhi kondisi politik dalam suatu negara. Lalu kita melihat perpolitikan yang ada di Cina misalnya kan, dari efek dari ada sistem partai tunggalnya tadi, pemerintahan terlihat lebih stabil. Nah, begitu juga yang ada di Amerika dengan partainya ya, pemerintahan juga lebih stabil, hanya ada dua, pemerintah dan juga oposisi. Ya, jadi oposisi ini berperan menekan pemerintahan sebagai partai penguasa apabila buruk dalam menjalankan pemerintahannya gitu. Nah, berbeda dengan sistem multipartai ya, kalau kita ngambil contoh di Indonesia ini terlalu carut marut gitu ya. Banyak konflik, banyak masalah, banyak dramanya dalam multipartai ini. Ya, yang baru-baru aja salah satu partai itu mengusung Giring Niji untuk menjadi calon presiden. Bayangkan gitu ya. Dan Giring Niji cukup percaya diri ya karena hal itu dia bisa bersaing untuk menjadi calon presiden gitu ya. Nah, ini menggambarkan gitu ya. Nah, tapi itu juga terjadi di Amerika ketika Donald Trump juga mencalonkan diri, banyak yang kaget gitu ya, tapi faktanya dia menang gitu ya. Ya, kita nggak tahu juga Giring Niji nanti, kita nggak bisa memandang sebelah mata juga, karena yang namanya politik ini unpredictable gitu ya. Oke, sekarang kita bergeser ke sistem pemerintahan. Ya, di dunia ini ada dua yang terkenal, yang populer, itu sistem parlementer, itu yang seperti contohnya adalah di negara Inggris. Nah, ya, di negara Inggris, di mana parlemen lebih kuat dibandingkan dengan eksekutifnya. Jadi eksekutif itu bertanggung jawab kepada parlemen. Selain sistem parlemen, ya ada juga sistem presidensil. Nah, tadi parlementer, sekarang presidensil. Nah, ini contohnya Amerika, Indonesia ya. Indonesia ini presidensil gitu. Walaupun banyak juga ya beranggapan bahwa Indonesia ini presidensil apa parlementer sih gitu, kok kayaknya parlemennya super power gitu ya, sering mempressure eksekutif gitu, padahal dari presidensil ini kan jelas eksekutif lah yang berkuasa sebagai presiden, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan lain-lain, masih banyak contoh-contoh sistem
ya, yang bisa dipercontohkan sebenarnya, tapi untuk mempersingkat waktu hanya 3 saja yang saya ambil. Nah, di sini menurut Mahfud MD ya, sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja garis miring hubungan antara ketiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, ketiga cabang kekuasaan tersebut saling berhubungan untuk bekerja sama di dalam menjalankan tugasnya masing-masing ya. Jadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini dalam sistem pemerintahan merupakan suatu kesatuan sistem. Nah, ya, jadi ingat, merupakan satu kesatuan sistem yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan negara. Nah, kalau Indonesia tujuannya memang mensejahterakan negara Republik Indonesia, memajukan negara Republik Indonesia. Jadi dalam mekanisme kerjanya itu tidak terpisah-pisah, harusnya mereka tidak mengedepankan ego kekuasaan lembaganya masing-masing. Padahal undang-undang kita juga sudah mengatur dalam pembuatan peraturan atau kebijakan itu dilakukan antara eksekutif dan legislatif. Ya, jadi dua lembaga ini dapat saling ya berkoordinasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi negara. Tapi kalau kita lihat di Indonesia faktanya sepertinya tidak seperti itu. Kenapa? Karena begitu kuatnya pengaruh politik di dalamnya, sehingga masing-masing lembaga ini seperti lebih mementingkan urusan lembaganya masing-masing. Jadi ketika ada suatu masalah, mereka saling menyalahkan, bukannya sama-sama untuk mencari solusi. Padahal dalam konteks sistem tadi, mereka merupakan sub-subsistem di dalam sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan negara secara menyeluruh. Nah, jadi ingat ya, betapa pentingnya sistem pemerintahan itu ya, adalah untuk menjaga kestabilan negara. Kalau kita melihat negara kita saat ini banyak sekali konflik ya. Ini menandakan bahwa negara kita ini nggak stabil, apalagi sejak diterjang virus COVID ya. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia, tapi di hampir seluruh negara di dunia ini terguncang stabilitasnya. Karena ada penurunan pertumbuhan ekonomi, ya mau nggak mau gitu. Indonesia juga salah satu negara yang terkena dampak. Tapi sebelum COVID ya, kestabilan Indonesia ini juga tidak baik karena faktor pilpres sebelumnya di mana terjadi banyaknya konflik ya, seperti yang tadi masyarakat ini menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas. Ada isu-isu SARA di masyarakat gitu ya. Dan lucunya masyarakat kita itu sangat mudah sekali terprovokasi terkait dengan isu-isu SARA gitu. Padahal kita tahu gitu ya, kita hanya diadu domba gitu. Tetapi kita selalu terpancing dengan isu-isu SARA tersebut. Tidak bisa dipungkiri tentu ada oknum-oknum di balik layar yang membuat kita terpancing dengan menyebarkan berita-berita hoax ke masyarakat. Nah, tentu dari itu kita perlu menjadi masyarakat yang cerdas di dalam membaca berita atau mencari informasi ya. Terus sebagai fondasi pemerintahan, kekuatan politik, pertahanan dan keamanan ekonomi, sehingga menjadi sistem pemerintahan yang berkelanjutan. Jadi melihat ini dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan itu posisinya sangat penting, perannya sangat penting bagi suatu negara karena mencakup seluruh unsur yang ada di dalam suatu negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, secara sederhana kalau mau digambarkan pemerintahan Indonesia itu sebagai suatu sistem itu dapat dilihat pada gambar ini ya. Jadi Indonesia itu pemerintahannya ya berdasarkan atau berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 ya. Lalu di bawahnya itu ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya. Terus ada juga yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Terus ada legislatif kita, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang isinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya.
Ada DPR, ada presiden, ada wakil presiden sebagai eksekutif, dan sebagai yudikatif ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial. Nah, ini merupakan sub-sub sistem ya yang menjalankan sistem pemerintahan. Nah, ini semua adalah satu kesatuan dalam bentuk sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi presiden dan wakil presiden itu tidak dapat bekerja sendirian, harus bekerja bersama-sama dengan DPR, DPD, DPR, termasuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, dan juga BPK. Akan lebih baik lagi kalau rakyat juga mendukung kerja mereka. Gitu ya. Jangan sampai pemerintah belum apa-apa, rakyat sudah suudzon. Paling ntar juga korup. Jangan. Gitu ya. Walaupun memang itu telah terjadi, sering terjadi, sehingga kita sebagai rakyat menganggap pemerintah yang bersih itu sulit untuk diterapkan di Indonesia. Tapi kalau kita tidak mendukung pemerintah yang ada, susah juga pemerintah, ya, karena di pemerintahan sendiri itu kan sangat jelas ada hubungan timbal balik antara yang memerintah dengan yang diperintah, seperti itu ya. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan ya, gambaran bahwa pemerintahan Indonesia sebagai suatu sistem dapat dijelaskan dari gambar ini ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Tidak terlalu panjang karena ini daring ya. Menghemat juga kuota adik-adik, sayang gitu ya. Walaupun memang dapat bantuan dari negara, tapi harus kita bisa optimalkan ya seminimal mungkin ya penggunaan kuota ini, karena kan tidak hanya satu kelas, pasti banyak kelas. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.